Jangan pernah jadi barisan sakit hati. Ini pengalaman berorganisasi saya. Banyak sekali, enggak tahu, tapi semuanya tidak begitu. Ini bukan ranah politik ya. Kalau ranah politik saya nggak ikut, karena politik itu banyak kepentingan. Seperti mantan presiden, kemudian partainya ya, mengkritik partainya yang sedang berkuasa, kemudian partai berkuasa nanti dikalahkan partai yang baru, dia menjadi pengkritik lagi oposisi. Saya nggak bicara itu. Jadi kita bicara organisasi secara natural aja, secara global, secara umum gitu ya. Jadi saya sering sekali melihat ada seorang ketua pimpinan kemudian digantikan yang orang baru. Nah, rata-rata ini ada muncul barisan sakit hati. Itu orang yang digantikan itu biasanya tidak mensupport pengurus yang baru, malah ngebosi, malah pokoknya banding-bandingkan. Jadi malah ngerecoki. Jadi, nah itu hanya terjadi di satu organisasi dan tidak selalu sering, tidak selalu terjadi juga, tapi sering juga terjadi. Misalnya di organisasi yang saya lakukan hari ini, yang saya ikuti, kemudian ternyata tanya organisasi yang orang lain juga ada model begitu, iya banyak, barisan sakit hati namanya itu. Jadi kekuasaannya berganti tapi dia nggak terima malah itu. Jangan ya. Jadi harus dewasa dalam berorganisasi. Ketika kita menjabat, maka kita laksanakan semampunya, amanah dan tanggung jawab sekreatif mungkin, semaju mungkin organisasi yang kita kelola kan begitu. Ketika sudah masanya berakhir, ya sudah, kita kasih kesempatan orang muda, orang baru gitu loh. Kalau memang 2 periode ya udah 2 periode aja, atau 1 periode ya 1 periode aja, nggak usah nambah atau nggak terima gara-gara dihentikan itu. Akhirnya malah gembosin, banding-bandingkan. Jangan lupa bahwa ketika organisasi Anda pimpin bagus, kemudian digantikan orang, ternyata orang yang mengganti itu Anda gembosi, Anda gembosi, Anda serang, Anda caci maki misalkan, dan akhirnya organisasinya nggak bagus. Anda kan puas kan, puas loh, masih bagus zamanku toh. Padahal secara ilmu pengamatan itu kan secara global Anda kan tidak berhasil, itu namanya. Tidak berhasil apa? Berarti Anda tidak berhasil meregenerasi. Jadi Anda hanya mampu memajukan organisasi pada zaman Anda saja. Anda tidak pandai mendidik generasi baru. Jadi Anda tidak berhasil di masa depan. Berarti hanya berhasil di masa Anda saja. Karena orang yang telah menggantikan Anda setelah dipegang orang lain, organisasi itu runtuh. Karena Anda juga termasuk ikut meruntuhkan juga. Yang kena juga Anda. Berarti kan hanya pandai ketika pandai di zamannya aja dan tidak ada warisan. Tidak mewarisi keberhasilan ke generasi selanjutnya. Itu jadi perlu dicamkan. Nah, ada organisasi yang Anda pimpin bagus, kemudian setelah Anda yang pimpin anak-anak muda atau orang-orang baru lah, karo muda, itu akhirnya bagus atau lebih bagus, jangan sakit hati, malah gembosi. Awas perhatikan itu. Maka buat anak-anakku semuanya, junior-junior, awas jangan jadi itu. Sangat memalukan, sangat memprihatinkan. Organisasi setelahnya maju nggak terima, malah jadi setan lah, jadi racun malahnya nih. Harusnya bangga, nggak apa-apa. Memang hidup ini kan maju terus, peningkatan kan gitu sebuah organisasi. Oke, Anda pimpin bagus, kemudian dipimpin orang setelah Anda bagus, berarti Anda berhasil. Berhasilnya itu nggak zaman Anda tok. Anda berhasil mewariskan kesuksesan. Karena bagaimanapun keberhasilan orang setelah Anda itu akan bertumpu pada keberhasilan Anda. Ya, awas, jangan pernah jadi barisan sakit hati dimanapun Anda berorganisasi. Sangat memprihatinkan itu. Itu jiwa yang tidak dewasa sangat sekali gitu ya. Pokoknya saya sudah puas berorganisasi di model bagaimanapun. Hindari pokoknya ketika Anda selesai dari jabatan, jangan pernah jadi barisan sakit hati. Harusnya Anda kan mulia gitu deh, ketika mimpin udah bagus gitu ya, mulia, dihormati orang, disegani, bermartabat. Tapi ketika Anda sudah tidak jadi digantikan orang dan Anda memusuhi, jadi oposisi, pertanyaannya, martabat Anda masih ada gak? Enggak, habis. Karir selama ini habis karena memalukan jadinya. Nggak bisa jadi orang tua, nggak bisa jadi senior gitu loh, nggak bisa berpikir dewasa. Orang lain akan menilai begitu. Sudahlah, kalau sudah selesai digantikan orang, support ya, apa namanya, orang mungkin beda pendapat, ada beberapa program Anda yang direvisi, diganti, harus ikhlas karena zaman berubah.
Masing-masing orang punya konsep. Yang penting ada Anda menanamkan konsep-konsep yang bagus di awal sebagai bahan rumusan untuk merombak atau mereorganisasi atau mereskedul program atau macam-macam kan begitu. Itu ya. Jadi kalau kalau tokoh politik itu menjadi namanya jadi bapak bangsa gitu. Jangan malah jadi provokator bangsa. Jadi setelah jadi presiden ya udah jadi bapak bangsa, jadi akan mensupport semua presiden setelahnya, enggak malah ngeribeti, malah jadi kritik. Itu apa itu politik, banyak kepentingan. Saya bakal komentar di politik ini organisasi yang murni natural. Kan gini aja, kalau pengalaman saya pribadi, saya digantikan orang, alhamdulillah senang saya. Kalau saya daripada saya dipaksa 1 periode, 2 periode harus saya lagi, ketiga saya nggak mau. Itu menunjukkan bahwa saya nggak maju, orangnya monoton. Berarti hanya di situ-situ saja. Ada kepala desa, camat, bupati, misalnya jadi bupati saja. Emang nggak bosen jadi bupati. Nah, udah selesai sudah. Harus berkarir lagi menjadi gubernur atau mencalonkan diri jadi presiden gitu. Jadi bukan malah gembosi yang menggantikan atau sakit hati tadi itu. Gitu ya. Jadi bersyukurlah ketika sudah waktunya Anda ganti, berarti sudah waktunya Anda menerima tantangan baru. Bermimpi baru, ya harus lebih lagi. Hari ini aku berhasil jadi kepala desa, maka aku harus harus berprestasi lagi menjadi bupati atau menjadi gubernur atau menjadi presiden gitu ya. Jadi itu adalah obat supaya tidak sakit hati. Jadi Anda harus berprestasi lebih dan sekaligus menjadi senior yang baik, mensupport orang-orang yang menggantikan Anda. Satu camkan, jangan pernah jadi barisan sakit hati karena memalukan dan memprihatinkan. Karir yang selama ini bagus, nama baik, martabat hancur kalau Anda menjadi provokator, menjadi memusuhi orang-orang yang sedang jadi pimpinan yang menggantikan Anda. Jadi orang yang dewasa, jadi orang tua, mensupport mereka, karena keberhasilan generasi setelah kita itu juga termasuk keberhasilan kita. Kegagalan generasi setelah kita itu juga termasuk kegagalan kita. Demikian, semoga bermanfaat.